Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita membahas tentang buku Hikmah Mimpi antara Nubuah dan Ujian dan Hayalan. Berkaitan yaitu bahwa berkata bohong tentang mimpi kita itu termasuk dosa besar. Kadang kita sepele, kadang kita menganggapnya hal yang biasa ketika kita menceritakan tentang mimpi kita kepada orang lain. Kadang kita menganggap itu sebuah lelucon sehingga kadang menceritakan sesuatu yang nggak mimpi ya katakan mimpi. Atau kadang bermimpi cuma ditambah-tambahi, diberikan bumbu-bumbu sehingga biar orang lain yang mendengarkannya itu senang dan yang lain sebagainya maksudnya. Bisa juga kadang bermaksud agar ia mendapatkan sesuatu daripada menceritakan mimpi itu. Padahal berbohong tentang mimpi itu termasuk dosa besar. Bahkan dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa itu termasuk kedustaan yang paling dusta. Jadi udah di atas dusta, di atasnya lagi kedustaan yang paling dusta. Lalu bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa dosa besarnya berbohong dengan mimpi ini disamakan dengan seorang anak yang mengaku dari orang yang bukan bapaknya. Jadi dia nggak ngaku dengan bapaknya. Ini ada disebutkan di dalam riwayat dari Watsilah bin Ash-Shiba bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kebohongan yang besar adalah bila seseorang mengaku sebagai anak dari orang yang bukan bapaknya, atau mengaku matanya melihat sesuatu dalam mimpi padahal ia tidak bermimpi apapun, atau mengatakan sesuatu atas Nabi SAW apa yang beliau tidak sabdakan. Jadi sama seperti anak yang tidak mengaku dari bapak yang lain, atau juga berbohong atas Nabi SAW, menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda padahal ia tidak ada Nabi SAW mensabdakan itu. Begitu juga dari Abu Suraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, termasuk orang yang paling sombong terhadap Allah Azza wa Jalla adalah seseorang membunuh orang yang tidak membunuhnya, atau menuntut darah pada masa jahiliyah, atau dia mengaku bermimpi padahal tidak. Ini ada di Musnad Ahmad nomor hadis 15.783. Hadis ini memang isnadnya dhaif, namun para ulama menilai para perawinya sihah. Jadi berbohong dengan mimpi ini sama seperti orang yang membunuh yang tidak membunuhnya. Artinya tidak ada hak dia untuk dibunuh kayak yang bunuh. Jadi sungguh berat ini hukuman daripada orang-orang yang menceritakan mimpi tapi bohong. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa barang siapa yang berdusta dalam mimpinya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini dari riwayatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi berbohong dengan mimpi itu adalah perkataan dusta yang paling dusta, kebohongan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan ini, dan mari kita saling mengingatkan dari hal yang kecil ini. Jangan sampai perbuatan dosa besar yang pada zaman Nabi SAW kita anggap sepele pada kesempatan ini. Ini termasuk salah satu mungkin yang kita anggap sepele. Sama seperti halnya isbal yang pada zaman Nabi SAW itu termasuk dosa besar, namun pada saat ini kita anggap itu sebuah perkara yang kecil, perkara biasa, perkara yang sepele. Nauzubillahi min dzalik.